Uh, oh, ini mereka peserta didik ya, Mister? Oh, really? Hi everyone, welcome back again to my channel, and this is About Sastra. Yay! Bonjour. Emang tahu bonjour apa? Good morning. Good morning, good afternoon. Good afternoon. Bonsoir. Apa sih? Gitu ya. Afternoon, bong siang. Bangun siang. Selamat siang. Selamat malam. Bonne nuit. Benar. Akhirnya bong malam. Bonne nuit. Ya namanya belum masuk ke sekolah, mungkin segera masuk ke sekolah Indonesia bahasa ini ya. Aku susah belajar. Bahasa Inggris aja dulu lah. Bahasa Inggris, aku aja guru bahasa Inggris masih susah, bahasa Inggrisnya gimana mau bahasa Prancis. Oke lah, Mister ngomong-ngomong tentang pendidikan, but before that everyone I have. Assalamualaikum everyone. Gimana kabar? Insya Allah baik. Amin, dan alhamdulillah. masih meredam rasa rindu. Iya, Mister. Aduh, kapan lagi ya? Apa yang paling kau rindukan? Aduh, pertama sih orang-orangnya ya. That's Apa namanya? above all. Rindu sama Abang Ben, Abang Zep sama Kak Ros gitu. Dan Aku selain bertiga tadi, aku rindu Bapak tentunya. selama Bapak Waidi. Kemudian aku rindu Abang Mamat, aku rindu Uncle Kajang, ya. aku rindu Abang Don. Don, Ya Allah. kemudian Ryan, Kak Kak Dila, Dila. Subhanallah. Itu orang-orang yang sangat berjasa buat kita ya. Ada satu lagi yang berjasa, Mister. Siapa? Ada Kak Jaja juga. Kak Jaja, Bang Ceras. Abang Ceras. Ada satu lagi yang berjasa tapi setiap menyebut namanya tuh rasa sedih karena justru beliau ini sejak kita pertama sudah membersamai kita, menemani kita, selalu memberikan kita feedback, suggestion gitu, kasih ini aman kok kontennya, kalian boleh kok. Tapi sampai sekarang kita belum pernah bertatap muka karena beliau tinggal di negeri yang jauh gitu ya. Kedah, Di Kedah, Sungai Petani. Kak Wanzu. Kak Wanzuha Ishak. Ya kan? Betul. Sedih loh setiap mendengar namanya, ya Allah gitu, ya Allah berikanlah kesempatan ya Allah gitu. Selalu begitu karena kita tahu di awal-awal tuh banyak sekali video-video kita yang kita buat dalam ketidaktahuan. Betul ya? Kita We are blind. we're very blind. We were very blind about Malaysia. Mungkin sekarang juga masih ada beberapa hal yang kita buta gitu. Dan banyak sekali orang-orang Malaysia yang bukan begini, bukan begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Dan kita rasa sedih hati gitu ya, Mister, jujur ya. Kita rasa sedih hati. Kita datang dengan ketidaktahuan. Tapi kawan Zua senantiasa memberitahu, tidak apa-apa, it's okay, it's still good, it's still safe to talk about gitu. Betul. Tapi sampai sekarang kita belum ada berjumpa. kesempatan ya Allah. Padahal sebenarnya udah beberapa kali cukup dekat ya. Betul. Tapi karena memang kita ikut orang gitu kan, kita ikut orang, jadi kita harus ngikutin schedule gitu kan, jadwal. Jadi semoga one day Allah bagi opportunity untuk jumpa dengan Namanya Wanzuha Ishak ya. The very first supporters of itu saat subscribers masih di bawah 100.000 kayaknya ya, Mister. even before Iya, ya. before even just 100, even just thousands itu beliau sudah ada dan pernah disebutkan namanya, tapi belum 4 tahun yang lalu loh beliau sudah subscribe. 4 tahun yang lalu sejak PKP. Wow, Masya Allah. Ya, agak melo ya. Iya, agak Iya, melo. setiap dia disebut aku begitu Betul, rasanya. Oke. Talking about education, tadi kita sudah ngomongin tentang education, kita sudah buka dengan education. I do believe that Malaysia sebagai negara dengan keyakinan bahwasanya basic foundations of this country should be Pendidikan, education seperti itu. Dan educationnya pun sudah kita pelajari bahwasanya mereka tidak hanya fokus kepada pencapaian akademik ternyata nilai, tapi mereka juga keterampilan, skill dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana mereka menampilkan diri mereka di masyarakat. Exactly, bagaimana mereka mencoba untuk mengaktualisasikan apa yang sudah mereka pelajari, sudah mereka punya kepala mereka itu. Nah, try to translate that as a citizens into an act for society. Nah, apakah kamu hanya begitu aja good at here but without good at applying? Nah, itu ya orang Malaysia senantiasa lakukan gitu, nggak hanya
pandai, kita harus membantu orang tapi nggak pernah bersedekah, kita harus gini-gini orang tapi nggak pernah melakukan real action. Nah itulah orang Malaysia lakukan. Ada program yang saat itu saya pernah react sama Mistika, namanya PLKN. PLKN, ya PLKN, aku juga lupa PLKN. PLKM, oh iya, okay. kan di PLKN itu apa ya guys, coba. Nah saat itu, ini semacam yang dilakukan oleh Kang Dedi Jawa Barat, Mulyadi, itu KDM karena dia di Jawa Barat, gubernur Jawa Barat itu, bahwasanya mereka akan mendidik anak-anak yang memang nakal dengan sekolah khusus, ya kan, dengan sekolah tentaraan, kemiliteran seperti itu. Nah saat itu aku juga berpendapat, di Malaysia juga ternyata seperti ini untuk anak-anak nakal Malaysia. Ternyata I was wrong. Ini diperuntukkan untuk semua pelajar Malaysia, ini juga mereka lakukan seperti namanya PLKN Everyone. Dan saat ini kita akan melihat bagaimana hasil daripada didikan dari PLKN yang hanya mungkin mengambil masa beberapa bulan saja atau beberapa minggu saja everyone. Dan inilah perbarisan tamatan latihan Wiramuda Negara Sirip pertama 2026 PLKN Everyone. Here we go, 1, 2, 3. Oh, graduation gitu tuh? Iya, aku nggak tahu. Ini orang tuanya sepertinya, karena bukan nampak macam murid. Oh ini kalau di tentara. Ini mereka peserta didik ya, Mister? Oh, really? Wait. Iya ke? Oh no! So cool. Look at that! Oh! Look at that! Lurus banget, Mister! Look at this, Mister. Dari kecil belok jadi besar gitu loh barisannya. Oh. Dan mereka perempuan, Mister. Iya. Tetap pakai jilbab. Tetap pakai kerudung, tetap mereka. Oh, Tony. Oh, ada juga yang tidak Ini berkerudung. Chinese berarti. Look at their face. Very fierce. Oh, ini orang tua nih, betul kan? PLKN. Lurus. Oh, ini pemeriksaan perbarisan ya. Biasanya oleh prinsipal gitu ya, Mister. Gitu. Okay. Oh my god. Oh, merinding aku, Mister. Saya seratakan ucapan terima kasih pada pelatih, dan yang paling saya rajikan hari ini adalah wira-wira negara, para pelatih di RKN 3 bulan 0 di 1/2026 yang aman. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada Ibu Bapa Ibu Bapak. yang datang jauh untuk menyaksikan kejayaan anak-anak mereka. Bukan mudah untuk melepaskan anak mereka, seorang wanita, untuk berada selama 45 hari
45 yang hari. saya kira satu tindakan yang luar biasa. Tanya, berjiwa besar. Di samping itu, jiwa besar saja tidak cukup, mimpi saja tidak cukup. Tetapi anda mesti mempunyai courage, jiwa yang kental untuk membuat perubahan. Jiwa yang kental ini kita panggil courage. Courage bermakna meninggalkan yang negatif, bergerak ke arah positif. Meninggalkan apa juga yang anda melihat orang lain salah, tetapi sekarang ini mempunyai courage untuk mengatakan aku boleh buat perubahan. Rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usahakan atas prinsip-prinsip yang berikut. Wow. Formasi. PLKM. PLKM. Wow. Oh my god, only in 45 days. Lurus banget, Mister. Oh, berarti ada yang perempuan dan ada yang laki-laki juga kayaknya ya. Dan Pasti, dibedakan pasti. ya, dibedakan. Oh, semuanya bikin formasi. Udah berapa ya jumlahnya, Mister? Iya, banyak banget ini, Mister. Apalagi nih? Oh, back to the baris. How could they know? Udah kayak pas ini, Mister, hari kemerdekaan Malaysia itu loh, Mister. Parade. Parade itu. Nggak ada yang pingsan, Mister. Kok pingsan sih yang dicari? Gak masalah tuh. Ini anak-anak yang sebenarnya anak-anak biasa saja tapi dididik selama 45 hari gitu loh, Mister. Oh my god, take a look at the result. Mind blowing menurut aku. blowing, ya. Karena memang Ini setiap 1 tahun sekali atau gimana? iya, karena new academic year itu ini kayaknya akhir academic year itu akan selalu akan ada program seperti ini, Mister. Correct me if I'm wrong. Akhir academic year gitu mungkin sebelum mereka masuk ke universitas atau melanjutkan program ke universitas mereka Ini akan- diselenggarakan oleh negara. negara seperti itu. Take a look. Apa tujuannya menurut kamu untuk anak-anak dimasukkan ke barak, kemudian ke camp, perkemahan, dan untuk kehidupan militer seperti apakah berguna nggak untuk kehidupan Berguna mereka? dong. Oke. Kehidupan mereka pastinya berguna, tapi berguna juga untuk negara. Jadi negara kan hadir untuk mendidik mereka, memberikan pendidikan yang baik, memberikan pengetahuan yang baik gitu ya, Mister. Secara spiritual sudah disuntikan sejak dini gitu ya, keyakinan mereka terhadap agama mereka masing-masing gitu, dan menjadikan mereka sebagai makhluk yang cerdas, tapi juga beriman dan bertakwa kepada Tuhan mereka sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Tapi yang tidak boleh dilupakan adalah ketika mereka pintar, ketika mereka cerdas, mereka tidak akan cuma pintar dan cerdas untuk diri mereka sendiri, tapi mereka juga perlu mewujudkan rasa cinta pada bangsa dan Betul sekali. negaranya dengan mengabdikan diri mereka untuk kemakmuran dan kesejahteraan
dan kemaslahatan umat yang lebih banyak, yaitu melalui cinta pada tanah air mereka gitu. Jadi menurut saya sih cinta pada bangsa dan negara itu harus memang dikuatkan ketika mereka sudah secara fisikal sudah mampu, secara emosional sudah mampu. Karena sudah mampu tuh dalam arti kata sedang bertumbuh gitu ya Mister, karena rasa cinta negara, membela tanah air gitu ya, mendahulukan bangsa, mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi, itu memang menurut hemat saya lebih elok dan lebih pas gitu ya apabila disuntikan di usia-usia seperti ini gitu. Karena yang dilatih kan ketahanan fisik mereka gitu Mister. Mereka jadi tahu bahwa kebugaran itu adalah hal yang penting gitu loh. Bangunnya jadi teratur, waktu yang teratur gitu ya, makannya juga teratur, olahraganya pasti teratur, latihan baris berbaris juga teratur gitu. Dan itu mereka jadi tahu bahwa fisik yang dibangun gitu ya dalam keadaan yang siap dan dalam keadaan yang bugar itu akan berdampak pada keprimaan diri mereka, vitalitas mereka yang baik, dan bisa lebih bermanfaat buat orang lain. Jadi ketika mereka sehat, ketika mereka mampu, dan ketika mereka cerdas, tapi kalau tidak barengi dengan fisik yang bagus, fisik yang baik ya apa gunanya gitu. Interesting banget loh. Dan oke, kalau pemerintah Indonesia sih belum ada seperti ini, baru dicium oleh Provinsi Jawa Barat yang KDM-nya juga melakukan sebuah inisiatif yang sama gitu. Tapi perbedaannya gitu memang kalau di KDM itu dikhususkan untuk mereka yang dirasa nakal seperti, tapi tidak diberikan kesempatan juga kepada mereka yang secara umum juga bagus gitu. Jadi akan terlihat juga perbedaan daripada hasilnya menurut aku sih. Tapi ada juga di Indonesia Mister, sistem yang 45 harian gitu ya kurang lebih gitu ya, yang menggembleng itu tuh ada juga paskibraka sebenarnya. Ya. Tapi memang kalau pengetahuan saya ya, tolong koreksi kalau saya salah, paskibraka nasional tuh tidak sampai 45 hari gemblengnya gitu. Dan itu karena memang ada misi khusus nih untuk membawa 17 Agustus itu kan. Tapi kan pendidikannya hampir sama. Nah, yang saya cermati juga adanya seleksi dari tiap provinsi cuma boleh satu laki-laki dan satu perempuan. Dan kita bisa lihat ini perempuannya banyak banget ini gitu. bukan seleksi. Ini bukan seleksi karena memang semacam ada undangan ataupun ada yang ditunjuk langsung oleh negara seperti itu. Untuk mereka siapa aja, mereka akan menunggu siapa. Jadi mereka memang melihat potensi anak-anaknya juga gitu ya. Kemudian mereka memberikan undangan gitu ya. Gitu. Atau aku juga nggak tahu siapa saja kenapa anak-anak ini bisa ada di sini atau memang apa. Jadi semua anak-anak Malaysia punya potensi dan punya kesempatan untuk bisa ikut. Iya, PLKN ini seperti itu. Very nice. Very nice gitu. Karena memang kebutuhan untuk kita mem-create atau memproduksi anak-anak yang cinta negara itu tidak hanya untuk anak-anak yang nakal aja, Mister. Iya, anak-anak yang pintar pun perlu mendapatkan paparan tentang cinta tanah air gitu. Ataupun mungkin negara-negara luar wajib militer. Iya. Di Thailand mungkin di Korea mungkin seperti itu. Iya sih Mister, aku sih concernnya dengan yang itu tadi ya, ketika kamu pintar, apakah kamu mau berterima kasih dalam tanda kutip ataupun mau menggunakan kepintaran kamu untuk negara gitu. Karena kan ya tanpa mendiskreditkan, dan saya tidak menyalahkan gitu. Banyak orang-orang pintar kan yang juga lebih memilih untuk keluar negara gitu. Kabur gitu. Kabur aja dulu gitu. Tapi kan kalau Malaysia kan pendidikan adalah investasi terbesar kan, mereka selalu bilang bahwa pendidikan adalah core utama pembangunan negara gitu. Kalau mereka sudah memberikan investasi, pendidikan itu kan bentuk investasi dari pemerintah yang saat ini untuk masa depan sebenarnya kan gitu ya. Nah, mereka memberikan investasi itu, mereka membentuk pendidikan sedemikian rupa bagusnya gitu ya. Dan mereka juga ingin pendidikan yang baik itu dituai oleh generasi selanjutnya gitu. Dan dalam hal ini peran militer itu juga mengambil peranan yang sangat besar gitu. Jadi ini membuktikan bahwa semua elemen pemerintah, elemen masyarakat, elemen tentara, ABRI, polisi, semua mereka laskar gitu ya. Mereka benar-benar bersatu padu gitu loh sebagai fondasi untuk mengangkat pendidikan murid-muridnya. Ayo kita rayakan, kita punya murid-murid. We give our best gitu untuk mereka yang di bidang kemiliteran, mereka berikan seperti itu. Masya Allah. Aku amazed sih. Jujurnya sangat iya ya gitu. Bahkan tadi disebutkan oleh yang menjadi pembina upacara, kalau kita sebutnya pembina upacara atau inspektur gitu upacara. Inspektur upacaranya bilang bahwa you have to have a courage gitu ya. You have to dare, you have to be dare.
saya boleh membuat perubahan gitu. Itu dia Mister. Kita kadang-kadang ketika membuat sebuah perubahan takut dengan pandangan orang lain gitu, takut di-judge apakah ini akan diterima, apakah ini menyalahi kultur yang sudah ada. Yang namanya perubahan itu kan tidak semua orang suka. Yang namanya perubahan itu pasti tidak comfortable gitu. Nah, disinilah ternyata mereka senantiasa ditularkan keberanian untuk membuat sebuah perubahan yang mereka yakini akan membawa bangsa itu ke arah yang lebih baik, dan itu harus dimulai dari anak-anak muda, karena anak-anak muda ini masih bisa menerima doktrin yang baik, doktrin yang positif gitu. Mereka masih terbuka gitu loh, belum sempit gitu loh, belum terlalu banyak pandangan-pandangan yang mereka dapatkan gitu. Karena kan banyak orang bilang semakin dewasa semakin bijak, tapi kan semakin muda semakin lapang pikiran kamu untuk menerima banyak informasi. Nah, harapannya dengan disuntikan informasi-informasi baik ini, informasi-informasi tentang bela negara dan cinta tanah air ini, mereka jadi senantiasa mengikhlaskan diri mereka untuk pulang untuk mengabdi kepada tanah air tertumpah darah mereka. Wow. Aku cuman nggak nyangka aja kalau ini anak-anak perempuan yang bisa lakukan baris lurus, Mister. Very fierce. Very fierce gitu kan. Dan malah tadi bikin informasi susah banget. Informasi kayak PKLN. Mudah banget buat mereka melakukan itu. Maksudnya itu 45 hari loh. Betul lah, 45 hari dengan fierce dan sekokoh itu ya, luar biasa banget. Oh, jadi memang pendidikan itu tidak hanya fokus ke sekolah ya untuk orang-orang Malaysia, tapi mereka untuk membenahi pendidikan mereka, melengkapi pendidikan mereka tuh dari segala penjuru aspek dan bidang-bidang di negara itu pun ikut ambil andil untuk participate. Oh, ini sumbangsih saya untuk pendidikan, untuk kalian bangun negara. Aduh, cantik banget ini. Dan yang perlu kita ingat juga, adalah di sini mereka kalau kita berbicara tentang sekolah agama gitu kan, pasti mereka akan berkumpul sesuai dengan sekolah agamanya. Kalau sekolah sebenarnya sekolah Cina ya sama bangsa Cina, sekolah India sama bangsa India, sekolah Melayu sama orang Melayu gitu, Islam sama orang Islam. Tapi di sini berbaur. Semua berbaur. And it's okay, orang Cina pun menjadi pemimpin upacara saat tadi ya kan. Pemimpin barisan saat tadi kan. Oh, jadi mereka bukan hanya berbicara atau belajar tentang bela negara, cinta tanah air, tapi mereka juga belajar tentang toleransi, menerima keberagaman gitu. Mereka akan tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin gitu ya. Jadi nanti di masa depan mereka tuh tidak akan sulit pilih pemimpin yang bertanggung jawab gitu ya. Udah cerdas, nilai SPM-nya bagus-bagus, cinta tanah airnya juga nggak tanggung-tanggung gitu ya. Bahasa Inggrisnya juga bagus. Jadi mereka tinggal cap-cip-cup gitu sebenarnya. Yang mana nih ya gitu kan. Betul. Tapi sayang, orang Malaysia nggak bisa bahasa Perancis kayak kita. Gak makan bonsoir. Gak makan makanan bergizi gratis tiap hari. Gratis, ye. Just kidding guys. Kita mencoba mencari keunggulan kita, Mister. Apa yang walaupun susah, makanya kita angkat-angkat. Orang Malaysia nggak bisa bahasa Portugal. Apa bahasa Portugal ayo? Portugis begini, maksud Portugis ayo. Apa ya? Apa sih bahasa Portugis? Senyorita. Itu Spanyol. Oh, salah. Udah kencang salah. Aduh, tidak ada yang bisa kita show dan tunjukkan. Aku lupa lu bahasa Portugis itu apa? Dan ada Spanyol lagi ya. Gracias numero 1 Puerto Rico Americano. I don't know lah. Oke. Iya gitu. Ya mohon maaf ya, kita belum bisa bahasa Portugis karena bahasa Inggris aja masih belajar. Ya, mohon maaf saat ini belum ada yang bisa kami banggakan. Mungkin nanti ya. Iya. Merci beaucoup. Oh iya, sudah merci beaucoup. Oui. Le programme about sastra finish. Fin. Okay. Okay, everyone, thank you so much. That's all from us. Hopefully you find this really good, mashallah. Keren banget. Hopefully you find this really good. If you find this really good, don't forget thumbs up, and also when you're new to the channel, don't forget like button, also subscribe. Much love from us in Indonesia, Malaysia, boleh Indonesia. Bisa kalau serius. Ya, everyone, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci beaucoup. Merci.